Hari ini semua orang di Bali ya, sama yang menggame Bali, pasti nampah celeng. Besok galungan ya. Kira-kira ada nggak di India kenampahan? Nggak ada kan ya? Ada. Kalau dicocok logika. Oke, Semeton. Hari ini sesuai janji, sebaiknya kita bahas apakah Mahabharata itu fakta atau cuma cerita. Sebab akhir-akhir ini kita melihat gerakan-gerakan ya yang lebih mengagungkan budaya-budaya asing, terutama India, dalam konteks Hindu, ngajak-ngajak Tirtayatra ke sana ya, dan mengagungkan, membanggakan budaya di sana. Dan dianggap Mahabharata ini adalah fakta, sehingga ada Kurukshetranya di situ. Kemudian ada yang ngajakin ke pertapaannya Drupadi dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita bahas nih. Ini Mahabharata nih ya. Ya, Mahabharata Ramayana tebal. Tebal sekali nih. Karangan Raja Gopalacari pada tahun 58 ini cetakannya. Jadi Mahabharata itu adalah sebuah kisah ya, cerita, dan banyak versi. Di India aja banyak versi. Ada versi macam-macam itu. Dan versi kritik yang sempat gua baca itu tidak ada penulisan yang dilakukan oleh Ganapati. Kemudian tidak ada kisah di dalamnya itu yang Drupadi ditelanjangin terus ditolong Krishna, nggak ada. Tapi yang lainnya ada. Di Nusantara sendiri namanya Astadase Parwu ya. Maka ada istilah dulu zaman raja siapa itu manjawakan biasa mata, artinya mentranslate hanya kisah Mahabharata dalam bahasa-bahasa penang Jawa gitu ya, Jawa kuno itu. Dan dalam Astadase Parwu tidak ada Bhagavad Gita gitu. Tidak ada juga Ganapati yang menuliskan, didiktekan oleh Begawan biasa. Jadi Mahabharata ini saya akan mencoba masuk di sini aja ya, karena banyak versinya. Karena ini lebih orisinal ya, gampang cernaknya. Jadi jelas dikatakan bahwa kita akan dapat setelah membaca ini akses masuk ke dalam sebuah cerita yang luar biasa, menjadikan kita lebih berani, lebih punya pikiran bersih dalam menjalani kehidupan. Pentingnya juga sebuah kebudayaan dalam agama, sebab agama tanpa budaya itu kering ya. Dan budaya itu juga di dalamnya ada mitologi sebagai kerangkanya, penting sekali. Sebagai, boleh dikatakan yang utama, sebagai fondasi spiritual yang stabil, dan juga sebagai inspirasi dan pembimbing yang mencerahkan dalam kehidupan. Nah, gue setuju itu ya. Tetapi mitologi ini kembali lagi tidak bisa tokoh ini, misalkan tokoh kita, misalkan Krishna, ada di situ ada Pancapandawa, ada Korawa dan sebagainya, ada Bhisma. Itu tidak bisa lalu diwujudkan dan disembah sebagai Tuhan. Nah ini di Bali tidak ada itu ya. Ya, tapi kalau orang lain mengamini itu, misalkan di India atau orang-orang Indonesia yang lebih condong ke India-Indiaan, teologinya mereka, budayanya mereka, silakan gitu loh. Tetapi jangan sekali-sekali mengajak kita atau atas nama Hindu bahwa Bali juga harus seperti itu. Nah ini yang kita lawan sebenarnya dari Warimula gitu ya. Nah kenapa kita tegas agar kita tidak ikut budaya lain? Karena apa? Karena identitas kita akan hilang. Kita punya budaya sendiri, kita punya tradisi sendiri, kita punya adat sendiri. Jadi ketika identitas hilang satu persatu, maka jati diri pun akan hilang. Ketika jati diri kita hilang, maka kita akan mudah diadu domba, mudah dikendalikan. Itu contoh sedikit aja ya. Baru ini masih segar ingatan kita, segelepak gitu gambar hasil budayaan India Dewa Siwa di atlas itu, banyak orang marah, teriak-teriak. Padahal itu bukan identitas kita, itu identitas orang lain atas nama skup Hindu. Hindu ini keberagaman tidak sama. Nah itu contoh salah satunya ya. Nah sekarang kembali pada Mahabharata. Ini cerita Mahabharata ini antara Pandawa dan Korawa ya. Mereka ini sebenarnya bersaudara gitu ya, saudara. Dan mereka berperang. Kalau kita baca dari awal
ya. Maka akan ada fase di situ, masa anak-anak, kemudian masa remaja, ya, berlatih, ya, perang sebagai seorang satria, kemudian masa grihaste. Ada masa grihaste ini rumah tangga juga pasti ada yang baik, ada yang buruk. Contohnya berjudi gitu ya, kan itu yang buruk tuh. Kemudian masa ke hutan, buah hutan 13 tahun. Nah, masa hutan ini boleh dikatakan masa penyadaran diri, sadar diri untuk mempelajari memahami siapa ada dalam diri kita itu sebenarnya. Kemudian menang perang, kemudian meninggalkan keduniawian, kemudian melangkah menuju moksa. Kan itu dari sekitar 18 parwa itu. Sebenarnya keseluruhan cerita Mahabharata ini adalah hasil dari visualisasi pengalaman dari Begawan biasa. Siapa Begawan biasa? Kalau gua kira sih gelar ya, bukan satu orang ya. Jadi orang-orang yang sudah mencapai puncak spiritual dan dia ceritakan pengalamannya itu. Jadi keseluruhan cerita Mahabharata ini yang dalamnya ada Brata Yuga itu sesungguhnya adalah perang melawan diri sendiri. Sebab tidak masuk akal ada seorang wanita bersuamikan 5 pendawa. Kemudian ada Dharmawangsa jalan ke surga dengan badan jasadnya, dengan anjing, ekor anjing. Kan tidak masuk akal. Jadi lebih kepada simbolik. Drupadi ini simbol daripada keinginan. Itu manusia dengan kita. Sementara Nakula Sahadewa itu simbol keangkuhan, kesombongan. Walaupun dia orang baik ya. Tapi kan walaupun sebaik-baik orang pasti ada sifat-sifat yang negatif ya. Tapi tidak banyak. Sombongan, keangkuhan karena dia merasa bahwa dia ganteng ya, lebih ganteng dari Arjuna loh. Nah kemudian Arjuna ini simbol daripada kepintaran ya, kecerdasan, tapi juga agak licik-licik sedikit gitu ya. Dan Bima ini simbol daripada kekuatan dan arogan gitu ya. Kemudian Dharmawangsa ini simbol dharma. Nah itulah simbol semuanya dari Drupadi hingga Pancapendawa. Ketika Drupadi nikah dengan Nakula Sahadewa itu artinya keinginan menikah dengan kesombongan dan keangkuhan. Maka pencapaian keinginan melalui cara agak angkuh, agak sombong ya. Kemudian dengan Arjuna ketika keinginan dicapai dengan kecerdasan, pintaran, kecelicikan, kan begitu. Kemudian keinginan pencapaiannya dengan kekuatan, nikah dengan Bima. Kemudian keinginan dalam pencapaiannya dengan dharma dan Dharmawangsa. Itu maksudnya. Kalau kita hubungkan kepada orang yang mau mati ya, sakaratul maut, itu yang pertama mati pasti keinginan. Makanya kan itu naik gunung itu kan Drupadi pertama meninggal ya. Nah, kemudian disusul oleh yang kembar-kembar ini, kaki lemes, tangan lemes, pendengaran udah mulai tidak berfungsi kan itu. Makanya Nakula Sahadewa meninggal bergantian kan. Nah, kemudian pikiran pasti hilang. Orang udah mau meninggal, kecerdasan hilang, semua keinginan hilang ya. Nah, itu kan Arjuna. Nah, lalu kekuatan bayu dari tubuh ini mulai hilang, berarti lemes, badan kita udah nggak berfungsi lagi. Ketika bayu penopang hidup ini hilang, Bima ini mati ini, maka tubuh udah lunglai. Disitulah Atma keluar, Dharmawangsa, Jiwatmangga, yang ditemani oleh Asu. Itulah Subha dan Asubha Karma. Itu sebenarnya simbolisasinya. Ini cerita luar biasa loh. Tapi ini bukan fakta. Kalau di India semua ada bukti-bukti tempatnya Drupadi sendiri katakan meditasi, kemudian ada Kurukshetra, itu sah-sah saja. Tetapi itu bukan fakta ya. Nah itu urusan mereka lah ya. Itu. Jadi itulah sebenarnya daripada cerita Mahabharata. Ya, bukan fakta. Tapi dalam membaca ini ada yang menarik di kalimat karangan Raja Gopalacari ini. Ada
pembicaraan ketika itu awal ini Begawan Biasa memohon kepada Dewa Brahma untuk dapat membantu mencarikan siapa yang menuliskan hasil karyanya Mahabharata ini. Lalu Dewa Brahma memuji Begawan Biasa dengan karyanya yang di pikirannya luar biasa tentang Mahabharata, disarankan untuk memohon kepada Ganapati untuk menuliskannya itu. Kemudian singkat cerita ada dialog antara Begawan Biasa dengan Ganapati. Jadi Begawan Biasa mengatakan begini, "Wahai Ganapati, aku minta tolong kepada Anda untuk menuliskan hasil karyaku, tapi aku hanya mendiktikannya." Lalu Ganapati menjawab, menyanggupi itu, tapi dengan syarat penanya ini tidak bisa berhenti. Jadi ketika mendiktekan karyanya Begawan Biasa itu harus tanpa jeda. Begawan Biasa menyanggupi dan juga balik meminta kepada kepada Ganapati untuk sebelum menuliskannya agar paham dulu makna dari apa yang didiktekan kepadanya. Nah di sini gua ambil kesimpulan makna gitu ya. Jadi kalau membaca Mahabharata harus benar-benar makna filosofisnya, jangan harfiah dibaca. Banyak sisipan sini ya. Yang gue dengar juga perdebatan dulu udah 15 tahun lalu kita belajar kitab itu, bahwa konon katanya aslinya itu 8.000 sloka, sekarang 120.000 sloka. Di banyak sisipan dalam kisah Mahabharata ini. Tapi buat gue walaupun banyak sisipan, ketika sisipan itu hal yang baik ya dan mengandung kebajikan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sisipan itu untuk mengagungkan kaum tertentu, mengagungkan daerah tertentu, nah ini kita nggak cocok itu loh. Jadi banyak versi ini ya. Bahkan Profesor siapa lupa namanya India yang khusus mendalami cita-cita ini, beliau mengatakan bahwa sekalipun yang berbagai versi itu disatukan, itu belum jaminan keotentikan daripada Mahabharata. Ya, jadi itu kisah Mahabharata itu. Oke, selamat tahun Bali dimanapun berada, semoga bermanfaat dan selamat nyangre Rainan Galungan besok. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kerahayuan, diberikan kekuatan untuk membangkitkan nilai-nilai kebajikan dalam diri, sehingga kita bisa berupaya maksimal mungkin untuk berpikir, berbicara, dan berbuat yang benar. Semoga bermanfaat. Ciao.